Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, ibu-ibu hebat ya. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya, semua baik dan sehat. Untuk menindaklanjuti pembicaraan kita kemarin tentang rencana hari ini adalah kegiatan supervisi ya tentang umpan balik ya, memberikan umpan balik dengan prinsip coaching. Nah, kemarin kita sudah sepakati bahwa Ibu Yu sebagai coach, sedangkan Ibu Husni sebagai coach. Jadi yang akan saya nilai nanti di sini, yang saya amati adalah Ibu Husni sebagai coach. Nah, yang Ibu Husni di sini yang saya ingin bantu untuk mengembangkan dalam kompetisi apa itu? Yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi bertanya dan mendengar saya. Jadi dua-duanya Ibu yang ingin saya kembangkan. Nah, jadi yang Ibu kembangkan di sini ada dua kompetensi, yaitu yang pertama adalah kompetensi mendengarkan dengan baik, dan yang kedua adalah kompetensi bertanya. Iya. Ya. Kompetensi mendengarnya. Iya Bu, mohon maaf jaringan yang kurang bersahabat jadi agak tersendat tadi. Ya, kita lanjutkan kembali. Bagian mana nanti yang Ibu Husni ini ingin saya amati? Dari segi kompetensi bertanyanya, saya ingin mengembangkan cara saya menggali potensi dari coach saya seperti itu Bu. Sedangkan untuk mendengarnya saya ingin bagaimana saya bisa menangkap kata kunci dari coach saya ini. Ya, jadi bagaimana memang kompetensi atau penilaian Bapak Ibu tentang kompetensi yang akan kita amati atau supervisi kali ini? Kalau kompetensi bertanya mungkin sudah ada di standar 8 ya Bu, karena sesuai pembelajaran sebelumnya. Namun kalau dari kompetensi mendengarnya, saya masih di angka 5 mendengarnya, karena kadang saya kurang konsen begitu Ibu. Ya, perhatikan pertanyaan yang saya lontarkan ya. Bagaimana penilaian Ibu tentang kompetensi yang akan kita supervisi kali ini? Artinya, maksud saya, bagaimana penilaian Ibu sendiri sehingga kompetensi itu yang harus kita supervisi, yang harus kita kembangkan kali ini? Saya merasa masih belum bisa sepenuhnya sepenuhnya memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coach saya. Kemudian dari mendengarnya kadang saya blank di situ, gagal fokus Ibu, seperti itu. Saya bisa menangkap apa yang Ibu katakan. Nah, kalau di skala nih 1 sampai 10, kira-kira Ibu sudah berada di mana? Kalau dari bertanyanya mungkin sudah di angka 8 menurut saya Ibu. Tapi kalau dari mendengarnya mungkin masih di angka 5. Oh iya, seperti itu. Sudah bagus itu Ibu ya, sudah berada di angka 8 penilaian dirinya. Ya, ini lagi yang perlu ditingkatkan, yang angka 5-nya. Oke, sebelum itu kita persiapkan dulu atau mempersilahkan kita mulai saja kegiatan coachingnya.
silahkan Ibu Husni dengan Ibu Gus mengadakan coaching. Dimulai coachingnya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ibu Gus sudah siap ya? Siap, Bu. Oke. Nah, sesuai dengan pembicaraan sebelumnya, Ibu, kita akan melakukan coaching ya. Nah, apa yang atau topik apa yang ingin Ibu percakapan hari ini? Terima kasih, Bu. Hari ini saya akan mengeluarkan unek-unek saya ke Ibu bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Itu yang akan saya perbincangkan nanti dengan Ibu, share dengan Ibu. Oke, tentang kebersihan lingkungan ya, Bu? Lingkungan sekolah, Bu. Ya, lingkungan sekolah. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya ingin Bu melalui percakapan kita ini nantinya saya bisa mendapatkan masukan-masukan atau hal-hal yang bisa saya pakai nanti dalam mewujudkan kesadaran siswa-siswa saya untuk menyadari pentingnya kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Ya, jadi masukan tentang bagaimana kesadaran siswanya untuk tentang kebersihan lingkungan sekolahnya ya, Bu. Nah, memang situasinya sekarang di sekolah Ibu seperti apa? Iya, sekarang ini Bu, kesadaran peserta didik saya mengenai kebersihan lingkungan sekolahnya itu kurang sekali, Bu. Biasa kalau misalnya mereka sudah belanja di kantin, mereka simpan saja sampahnya di bawah mejanya, Bu, dan itu kan bisa menjadi sarang nyamuk, Bu. Di samping itu, kadang mereka melihat sampah di depannya belum ada kesadaran untuk memungutnya, menyimpannya di tempat sampah, Bu. Itu. Apa yang mempengaruhi kesadaran siswa Ibu ini tentang kebersihan lingkungan ini? Hal apa yang mempengaruhi, Bu? Iya, mungkin mereka berpendapat bahwa itu tidak penting, menjaga kebersihan itu tidak penting. Mereka tidak sadar bagaimana kalau misalnya mereka menyimpan banyak kotoran-kotoran atau sampah-sampah di laci mejanya, itu kan bisa mengundang nyamuk-nyamuk di situ, Bu. Bisa menjadikan sarang nyamuk, otomatis itu berakibat pada kesehatan mereka. Mereka belum sadar itu, Bu. Itu yang bisa saya ungkapkan. Oke, kesadarannya ya Ibu kurang. Ya, nah, kurang, Bu. Situasi yang diinginkan Ibu itu seperti apa? Yang saya inginkan, Bu, jelas saya ingin mereka mengerti betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Karena apabila lingkungan sekolah kita bersih, otomatis kita akan proses pembelajaran bisa berjalan dengan aman, nyaman, tenang, karena tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu proses berjalannya proses pembelajaran itu, Bu. Di samping itu, saya ingin mereka sadar bahwa menjaga kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab mereka semua, tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tanggung jawab penjaga sekolah saja, petugas kebersihan saja, atau Bapak Ibu guru, tapi mereka sebagai peserta didik harus berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya, Bu. Jadi ini tadi mengenai tanggung jawabnya kurang ya. Nah, apa yang bisa membuat tanggung jawab dari murid Ibu ini bisa terwujud? Keinginan Ibu ini supaya tanggung jawabnya terwujud juga. Untuk mewujudkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki itu, Bu, mungkin memang kita butuh banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Misalnya tak henti-hentinya kita mendorong mereka, menasehati mereka bagaimana pentingnya itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, bagaimana manfaatnya kalau sekolah kita bersih, apa hal-hal yang bisa
menjadi kebiasaan baik, budaya positif adalah menjaga kebersihan itu harus ditanamkan pada mereka, Bu. Nah, ada gagasan apa untuk mewujudkan impian Ibu itu? Iya Bu, saya sebenarnya punya gagasan di samping kita bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan, mensosialisasikan atau memberikan contoh-contoh sekolah yang sudah bersih, lingkungan sekolahnya bersih, bagaimana anak-anak sekolahnya menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Saya ingin memberikan contoh-contoh seperti itu Bu. Di samping itu ada juga langkah yang kami tempuh untuk supaya hal itu terwujud Bu adalah kami membuat program lomba kebersihan tingkat kelas Bu, antar kelas maksudnya. Dan hasil dari lomba ini kami umumkan setiap hari Senin pada waktu upacara. Artinya sekarang ini kan Bu, kompetisi itu sudah dilarang. Tapi ini kan artinya bagaimana langkah kita untuk membuat anak-anak kita menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Ya salah satu cara itu ya yang kita tempuh mengadakan lomba antar kelas. Kemudian di samping itu saya punya lagi gagasan lainnya yaitu saya selalu koordinasi dengan guru-guru yang akan masuk kelas pada saat itu supaya mengingatkan anak-anak yang diajari itu untuk selalu menjaga kebersihan kelasnya Bu. Itu. Oke. Ya, luar biasa ya Ibu gagasannya. Nah, apa yang harus dipersiapkan tadi kan ada lombanya. Kemudian ada juga dari guru-guru disampaikan di kelasnya supaya sampahnya tetap bisa dijaga, dibuang di tempat di tempatnya. Nah, dari lomba yang ini tadi Ibu, lombanya apa yang perlu disiapkan Ibu untuk lomba yang Ibu lakukan itu? Iya, untuk lomba antar kelas Bu, peserta didik kita imbau untuk semua kelengkapan kelas harus ada, kelengkapan kelas yang harus ada, kelas harus selalu dalam keadaan bersih. Mulai penilaian mulai dari pagi, siang sampai sore Bu. 3 kali kita menilai. Kemudian peralatan kebersihan di kelas juga harus lengkap Bu. Ada sapu, ada pel, ada pokoknya kita siapkan semua Bu alat-alat kebersihan sehingga mereka tidak ada lagi alasan bilang Bu tidak ada sapu, Bu tidak ada kenpen, kita mau membersihkan Bu, mereka kurang alat. Jadi kita sediakan semua itu Bu. Kemudian kita selalu imbau supaya mereka bahwa tim akan memeriksa lagi sehingga mereka lebih termotivasi lagi untuk selalu menjaga kebersihan kelasnya Bu itu. Oke, jadi disiapkan perlengkapannya ya Bu di kelas dari segi kebersihannya juga alat-alatnya. Nah, untuk memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik, apa yang Ibu lakukan? Iya, yang kita lakukan untuk memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik Bu, saya juga sebagai wali kelas selalu mengontrol mereka apakah petugas piket yang sudah ditentukan itu sudah bertugas dengan baik, sampah-sampah sudah dibuang sebelum masuk belajar, apakah kursi-kursi sudah teratur, sudah tersusun dengan baik sehingga mereka bisa belajar dengan baik Bu. Kemudian saya juga memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik dengan mendapatkan laporan dari guru-guru Bu yang masuk mengajar di situ. Artinya sekarang kondisi kebersihan di setiap kelas itu sudah luar biasa dengan adanya program lomba yang kita canangkan ini Bu. Ya, luar biasa Ibu Gus ya idenya. Kemudian, nah
apa kriteria yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan pembersihan lingkungan kelasnya, kemudian melibatkan muridnya dalam kesadaran tentang lingkungan sekitarnya ini, Bu? Kriteria apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan, Bu, bahwa situasi kelas itu selalu dalam keadaan bersih, di sekitarnya juga bersih. Jangan cuma kelasnya, Bu, bersih, tapi di luarnya kotor. Jangan sampai mereka cuma fokus di dalam, tapi di sekitarnya itu di belakang, di samping kelasnya, dan di depan kelasnya itu mereka abe, Bu. Jadi saya ingin mereka bersih semuanya, Bu. Menjaga kebersihan, menyadari bahwa menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama, Bu. Oke, luar biasa ini Bu Gus ya. Nah, jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi dari alternatif yang Ibu sebutkan tadi? Iya, ada Bu alternatif lainnya di samping mereka termotivasi dengan adanya lomba antar kelas itu, ada gerakan sekarang Bu yang kita programkan bersama adalah Limput, Bu. Limput ini adalah untuk lebih mendorong siswa untuk menyadari betapa pentingnya kita menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita. Limput, lihat, ambil, dan pungut sampah. Jangan sampai mereka cuma lihat sampah langsung ditendang saja. Nah, itu kan artinya kesadaran mereka masih kurang. Jadi dengan adanya sosialisasi tentang limput ini, mereka bisa sadar dan berpartisipasi sepenuhnya, Bu, dalam program kebersihan sekolah. Wah, luar biasa ada limputnya ya Ibu. Iya, Bu. Tadi luar biasa sekali inovasi yang dilakukan di sekolahnya Ibu. Nah, kapan nih dilaksanakan dan siapa yang perlu dihubungi ini Bu untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan Ibu? Iya Bu, untuk sekarang program lomba antar kebersihan antar kelas itu Bu sudah berjalan sekarang, dan sudah 2 minggu ini Bu kita sudah umumkan pemenangnya, juara-juaranya, meskipun nanti nilainya itu kita masih gabung bersama untuk mendapat, belum ada hadiahnya Bu, masih kita sudah berjalan, tapi sudah berjalan, sudah diumumkan juga 2 minggu ini. Untuk program limputnya Bu, kita sosialisasikan sekarang dan sudah berjalan juga. Anak-anak sudah saya perhatikan mereka tidak membiarkan lagi sampah. Kalau melihat sampah tidak diambil Bu, mereka langsung ambil baru membuangnya di tempatnya Bu. Kemudian ada lagi Bu yang perlu lagi ditumbuhkan ke anak-anak kita, bagaimana memilah sampah, membedakan sampah non-organik dengan organik. Itu yang mau lagi Bu kita fokuskan, karena mereka sekarang itu hanya seenaknya saja membuang sampah kertas, berupa kertas, plastik secara sembara, tidak melihat padahal di depan kelasnya itu sudah ada tempat sampah yang kita bedakan, ada non organik dengan organik Bu. Itu yang sekarang kita harus tingkatkan lagi Bu. Oke. Jadi selain input sudah ada untuk persiapan pengolahan sampahnya ya Ibu? Untuk pengolahan sampah Bu belum. Sudah ada pembuatan kompos juga sudah, pemilahan sudah sementara berjalan juga. Nah, dari kegiatan Ibu ini siapa yang bisa dihubungi, yang perlu dihubungi Bu? Jelas di sini Bu semuanya bertanggung jawab, warga sekolah itu semuanya bertanggung jawab Bu atas bagaimana menumbuhkan kesadaran warga sekolah untuk menyadari betapa pentingnya kebersihan lingkungan sekolah kita, terutama peserta didik kita. Ini yang harus kita tumbuhkan. Dan untuk kelancaran program ini Bu, kita juga perlu dukungan dari kepala sekolah, perlu dukungan dari Bapak dan Ibu guru, dan juga warga di sekitar sekolah kami Bu. Oke. Tadi untuk memastikan kegiatan Ibu tadi memang sudah ada yang dilakukan ya Bu. Kemudian dukungannya juga tadi sudah dari kepala sekolah. Ada lagi mungkin
yang perlu dimintai dukungan selain dari kepala sekolah, Ibu? Iya Bu, baru-baru ini kami juga mendapat dukungan dari komite sekolah dan juga alumni dengan mendapatkan bantuan berupa tempat sampah dengan apa kemarin itu bantuan untuk kan waktu masih COVID itu ada bantuan untuk cuci tangan dengan menjaga kebersihannya. Iya kami sudah dapatkan Bu dan itu adalah bantuan dari alumni Bu. Luar biasa ya di sekolah Ibu, dan termasuk Ibu yang juga luar biasa memiliki ide-ide yang mungkin di sekolah lain belum dilakukan ya. Nah, dari apa yang bisa yang dilakukan tadi percakapan kita ini, Ibu, apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini, Ibu? Terima kasih Bu. Di sini saya luar biasa sekali tadi percakapan kita. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik kita dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya, lingkungan sekolah, kita perlu dukungan dari berbagai pihak Bu, terutama dari kepala sekolah sebagai stakeholder di sini. Kita juga butuh dukungan penuh dari guru-guru, teman sejawat untuk memotivasi siswa kita untuk lebih sadar akan tanggung jawab mereka. Kemudian komitmen kita untuk selalu bersama-sama berpartisipasi demi kelancaran program kita ini. Kemudian saya juga lebih memahami bahwa untuk menumbuhkan kesadaran siswa itu kita juga perlu bekerja sama. Yang paling penting itu kerjasama Bu, supaya kita bisa mendorong siswa-siswa kita untuk berpartisipasi aktif demi kelancaran program ini Bu. Ya, berkolaborasi ya Ibu dengan semua stakeholder di sekolah. Luar biasa Ibu. Bincang-bincang kita juga di sini saya mendapatkan banyak pelajaran. Ada tadi kata yang sempat saya mungkin bisa saya terapkan juga di sekolah saya. Kegiatan-kegiatan Ibu bisa juga saya adopsi untuk lingkungan sekolah saya. Terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya ini, sudah mau menjadi coach saya, sudah mau berbagi dengan saya. Luar biasa ya Ibu, saya ucapkan terima kasih. Saya juga Bu merasa berterima kasih sekali karena Ibu punya waktu untuk kita sharing ide. Saya juga mendapatkan masukan Bu yang bisa lebih mendorong saya untuk berbuat lebih baik ke depannya Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, jadi terima kasih kembali. Jadi demikianlah hasil dari coaching saya dengan Ibu Gus. Saya kembali ke Ibu Supervisor. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Waduh, alot sekali ya diskusinya. Saya sampai terlena mengamati kalian mengadakan podcast luar biasa ya Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ya, nah langsung saja kita masuk pada hasil supervisi yang saya amati. Pertanyaan yang pertama saya ajukan ke Ibu Husni ya sebagai coach. Ya. Bagaimana Ibu Husni ini menilai sendiri performanya dalam kegiatan coaching tadi? Ya, luar biasa ya. Saya berterima kasih banyak ini sama coach saya. Saya dari bertanya tadi, akhirnya saya bisa menggali potensinya yang semula tadi saya mengatakan bahwa saya sudah ada di level 8, mungkin saya sudah di level 9. Begitu. Nah, tadi untuk mendengarnya ada motivasi dari diri saya sendiri, bagaimana saya bisa menangkap kata kuncinya dari coach saya, dan akhirnya saya tadi bisa mempraktikkannya. Dari yang kelima tadi mungkin saya sudah di angka 8 menurut saya ini Ibu. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Husni. Ibu Husni di sini sudah menilai dirinya bisa meningkat dari sebelum kita mengadakan supervisi ini atau kegiatan peningkatan kompetensi ini. Nah, mengapa Ibu mengatakan demikian? Ya, tadi kan mulanya saya kalau melakukan coaching saya kadang blank. Namun tadi karena mungkin kasusnya menarik,
dan bisa saya adopsi, akhirnya saya bisa mendengar lebih baik dan bisa dengan cepat menangkap kata-kata kunci dari coach saya, seperti itu, Ibu. Ya, jadi kegiatan coaching ini berjalan dengan sebegitu alotnya sehingga ada motivasi tersendiri juga bagi Ibu Husni sebagai Ya, coach. Ya, begitu. Sangat juga tergantung dari coachingnya. Coachingnya juga hebat, luar biasa. Oke, setelah ini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu Husni? iya, silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Nah, tadi saya sudah mengamati, sangat-sangat mengamati, Bu ya. Ibu Husni ini sudah melakukan kegiatan coaching yang sudah lebih dari apa-apa yang sudah kita rujuk. Artinya lebih tinggi lah dibanding standar yang sudah kita rujuk bersama. Nah, bagaimana pendapat Ibu menurut penilaian saya itu? Ya, alhamdulillah Ibu, saya sangat bersyukur. Memang untuk menilai diri sendiri itu kita tidak bisa standar di mana kita. Jadi kita perlu seseorang untuk menilai kita sudah di level berapa, begitu Ibu. Nah, dari semua standar yang sudah lebih Ibu dapatkan itu, namun demikian, ya saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu Husni ini kembangkan. Misalnya dalam setiap melontarkan pertanyaan ke coach, Ibu masih terlalu banyak mengulang kata seperti itu yang saya amati tadi ya. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu tentang hasil pengamatan saya itu? Yang harus Ibu tingkatkan? Ya, mungkin saya perlu lebih menguasai lagi teknik bertanyanya dan menguasai materi yang dijabarkan oleh Coach. Dan ini sebenarnya mungkin jadi kebiasaan saya selalu begitu Ibu. Nah, jadi mungkin saya harus banyak berlatih, seperti itu. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbangun akan Ibu Husni ini lakukan untuk meningkatkan lagi performanya dalam kegiatan coaching, khususnya di bagian mendengar aktif dan keterampilan bertanya? Ya, mungkin ini lagi mungkin banyak berlatih coaching dengan teman di sekolah, bukan hanya mungkin teman, tapi bagaimana juga bisa mengcoachi murid saya sendiri, belajar ya pembiasaan coaching lah, karena coaching ini kan bisa dilakukan kapan saja, seperti itu Ibu. Kapan itu Bu? Kapan akan dilakukan? Secepatnya Ibu, secepatnya mungkin juga di rumah. Kalau saya di rumah, saya bisa mengcoaching keluarga saya seperti itu. Kalau di sekolah murid saya, jadi kalau saya ke sekolah setelah kegiatan yang dilakukan, saya akan hari Sabtu nanti ini. Kalau untuk keluarga mungkin setelah pertemuan ini saya sudah lakukan seperti itu Ibu. Alhamdulillah ya, luar biasa usahanya Ibu untuk melanjutkan, meningkatkan kompetensi apa yang ingin ditingkatkan dalam coaching ini sendiri. Saya kira Ibu itu pasti bisa meningkatkannya dan lebih lagi dari yang apa kita standarkan. Terima kasih atas kegiatan kita hari ini dalam mensupervisi Ibu Husni. Terima kasih juga Koci Ibu Gus ya.
Semoga kita bertemu lagi di kegiatan supervisi selanjutnya dan semuanya pasti sudah meningkat dengan kompetensinya masing-masing. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.